Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membagikan sedikit cerita pengalaman kami gimana kami membuat laporan keuangan di UD Eka Mandiri Jaya. Halo semuanya, saya Adrian, NIM C02230111. Halo, saya Elivia Magdalena, NIM C023005. Saya Melani Legita Tahyani, NIM C023004. Saya Taraka Adi Chandra Wibawa dengan NIM C022307. Sebagai mahasiswa, pemahaman mengenai laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam konteks pengelolaan bisnis dan kemitraan usaha. Pembuatan catatan laporan keuangan bukan hanya sekedar memenuhi tugas akademik, tetapi juga melatih kemampuan analisis, penyusunan laporan, dan interpretasi data keuangan. Oleh karena itu, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Dan kami diberikan tugas mencari mitra usaha untuk membuat laporan keuangan usahanya. Yang berikutnya adalah penentuan mitra kerja. Kami menentukan mitra kerja dengan mengadakan diskusi yang dilanjutkan dengan peninjauan dan menghasilkan sebuah keputusan pada tanggal 17 November 2024. Kami mengadakan diskusi untuk penentuan mitra usaha dan setelahnya kami mencapai keputusan bersama untuk membersamai UD Eka Mandiri Jaya dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada pendekatan mitra. Kelompok kami telah sepakat untuk melaksanakan pertemuan dengan mitra usaha pada tanggal 20 November 2024. Keputusan ini diambil setelah berdiskusi mengenai jadwal yang memungkinkan semua anggota kelompok untuk hadir dan juga menyesuaikan dengan waktu luang dari mitra tersebut. Pertemuan akan dilaksanakan di lokasi usaha mitra untuk mendapatkan gambaran langsung tentang aktivitas dan kondisi usaha mereka. Hal ini bertujuan agar kami dapat lebih memahami situasi nyata yang dihadapi mitra serta memperoleh data yang akurat untuk penyusunan laporan keuangan. Sedikit profil dari mitra kerja yang kami bersamai. Mitra kerja yang kami bersamai memiliki nama perusahaan yaitu UD Eka Mandiri Jaya dengan pemilik Bapak Edianto dengan alamat Pulau Sari RT 05 RW 02 Seroyo Jaten Karanganyar Jawa Tengah. Dan perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 April 2020. UD Eka Mandiri Jaya adalah usaha yang bergerak dalam bidang distribusi kertas bekas. Sistem penjualannya yaitu membeli kertas bekas dari usaha rumah maupun kantor. Yang selanjutnya disortir berdasarkan jenisnya, seperti HVS, kardus, koran, dan yang lainnya. Karena harga per kilogramnya berbeda. Lalu, kertas disimpan sementara ataupun tidak langsung dijual dan dikumpulkan terlebih dahulu. Dan jika sudah terkumpul sejumlah target yang ditentukan, baru akan dikirim dan dijual ke pabrik daur ulang. Pada hari pertemuan sekaligus minggu pertama, kami mengadakan wawancara kepada mitra kerja. Setelah kami membuat janji untuk bertemu pemilik usaha pada tanggal 20 November, kami melakukan wawancara langsung dengan pemiliknya, Bapak Edianto, dan menanyakan beberapa hal terkait usahanya dan informasi keuangannya. Berikut adalah beberapa informasi yang kami dapat. Informasi yang kami dapat berupa tanggal berdirinya perusahaan, aset, perkiraan transaksi yang terjadi dalam 1 bulan, sistem penjualan kertas, modal awal, jumlah karyawan, rata-rata penjualan, gaji karyawan. Di sini saya akan menjabarkan informasi di atas. Yang pertama, ada berdirinya perusahaan UD Eka Mandiri Jaya, berdiri pada tanggal 24 April 2020. Dan yang kedua, ada aset berupa gudang, 2 armada, dan persediaan kertas. Selanjutnya, ada modal awal, kurang lebih 1 miliar. Lalu ada jumlah dan gaji karyawan, sebanyak 3 karyawan yang digaji per bulannya Rp1.500.000. Dan selanjutnya ada rata-rata penjualan sebesar 20 sampai 25 juta per bulan. Lalu selanjutnya ada perkiraan transaksi yang terjadi dalam sebulan. Yang pertama, ada pembelian tunai, lalu penjualan tunai, penjualan kredit, piutang, penjualan kredit, pembayaran gaji, yang terakhir ada pembayaran beban-beban. Dan informasi yang terakhir ada sistem penjualan. Sistem penjualannya yaitu membeli kertas bekas dari usaha, rumah, ataupun kantor. Yang selanjutnya disortir berdasarkan jenis-jenisnya. Ada HVS, kardus, koran, dan yang lain-lain. Karena harga per kilogramnya berbeda, kertas disimpan sementara, tidak dijual langsung, dikumpulkan dulu. Jika sudah terkumpul banyak target, baru dijual ke pabrik daur ulang.
Lalu ada kendala yang kami alami selama proses membuat laporan keuangan, yaitu keterbatasan informasi. Karena usaha dagang dari mitra sedikit tertutup, hal itu mengakibatkan keterbatasan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Setelah melakukan wawancara dan mendapat beberapa informasi, proses yang pertama kami lakukan menganalisis transaksi-transaksi apa saja yang terjadi dalam 1 tahun untuk dibuat dalam jurnal. Dalam 1 bulannya, transaksi yang dilakukan berupa pembelian kertas, pembayaran gaji, penjualan kertas, pembayaran utang, dan pembayaran untuk beban-beban administrasi lainnya. Yang selanjutnya diposting ke dalam buku besar dan neraca saldo. Kendala dalam proses ini terkadang kesalahan dalam menginput transaksi, sehingga jurnal tidak balance. Dalam penyajian laporan keuangan UD Eka Jaya Mandiri Kertas, yang pertama kami membuat laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan berisi aset, kewajiban, dan modal. Untuk asetnya ada kas, peralatan, ada bergedung, ada 2 armada, persediaan kertas, dan piutang. Dan untuk kewajibannya, UD Eka Jaya Mandiri Kertas ini memiliki hutang kepada bank yang setiap bulannya dicicil. Selanjutnya untuk modal berupa kas dan 2 armada. Kendala dalam penyusunan laporan keuangan ini terkadang salah memasukkan akun-akun ke dalam pos-posnya sehingga laporan keuangan tidak balance. Setelah membuat laporan posisi keuangan, selanjutnya kami membuat laporan laba rugi. Langkah pertama yang kami lakukan mengumpulkan data-data yang masuk ke dalam laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan beban. Untuk bebannya yaitu ada beban administrasi, beban pembayaran gaji, dan beban lain-lain yang mencangkup selama usaha ini berjalan. Untuk pendapatannya yaitu pendapatan dari penjualan kertas, tidak ada pendapatan sampingan untuk UD Eka Mandiri Jaya Kertas ini. Selanjutnya mengurangi penghasilan atau pendapatan dengan beban yang menghasilkan laba untuk UD Eka Mandiri Jaya Kertas. Laporan perubahan ekuitas pada usaha dagang Eka Mandiri Jaya Kertas yang kami buat mencakup modal, laba ditahan, dan juga price. Dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas kami mengalami kendala pada saldo akhir 31 Desember 2023 karena hasil yang dihasilkan tidak balance dengan total ekuitas yang ada di laporan posisi keuangan. Namun setelah kami analisis kembali, saldo 31 Desember 2023 bisa balance dengan total ekuitas tahun 2023. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas kami berisi perjalanan kas selama periode 2022 dan 2023. Yang berisikan tentang penjualan, pembelian, serta pembayaran kewajiban dan juga beban-beban. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian laporan keuangan untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan berisi informasi penting dalam catatan atas laporan keuangan yang kami miliki pada usaha dagang Eka Mandiri Jaya Kertas memang lebih sederhana karena keterbatasan informasi yang kami miliki. Jadi begitu teman-teman pengalaman kami dalam penyusunan laporan keuangan UD Eka Mandiri Jaya Kertas. Thank you for watching and see you guys. Goodbye.